Kalau kalian mau kalau kalian lagi mentok skripsi, kalau kalian mau cepat wisuda, pas kali lah kalian tengok podcast episode kali ini. Skripsi, siapa takut? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan cerita, jumpa lagi di podcast Paskalibah, program asik siniar kenali perubahan bersama saya Dani Agustini. Kawan cerita, tamu spesial kita kali ini adalah seorang statistisi ahli muda BPS Provinsi Sumatera Utara yang telah memperoleh gelar doktoralnya di FEB UINSU, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kita sambut aja langsung narasumber kita kali ini, ada Bapak Dr. Iriansyah SEMSI. Halo Bapak Iriansyah. Halo. Selamat datang Pak. Ya. Terima kasih sudah berkenan menjadi narasumber kita di episode podcast Paskalibah kali ini ya Pak. Iya, sama-sama. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak. Sehat-sehat orang tua. Oke, kawan cerita, ini mau spill dulu ya info di awal. Jadi Pak Iriansyah ini sudah lama menjadi dosen ya Pak, dosen di universitas di Sumatera Utara dan juga membimbing beberapa penelitian mahasiswa. Benar begitu ya Pak Ir? Iya. Ini saya izin manggilnya Pak Ir boleh ya Pak? Panggil abang aja lah. Panggil oh Bang Ir gitu ya. Oke Bang Ir. Jadi belum 2 kali kan? belum lah Pak. Aduh. Iya. Imbang-imbang kita ya Pak. Iya. Oke, jadi langsung aja ya Pak kita tanya-tanya bincang-bincang ya Pak. Kampus mana aja Bapak yang sudah mulai mengajar? Jadi pernah mengajar di UI, di UNSU lah tadi pertama ya. Di UNSU saya 2 tahun, 3 tahun kalau salah saya. Kemudian di Polmed, Politeknik Medan. Polmed juga. Kemudian di UIN sendiri. Kemudian di LP3I. LP3I, Poltek Serang. Oke, sudah lumayan banyak juga nih ya kawan cerita Pak Iriansyah ini, Bang Iriansyah tadi ini sudah melalang buana mengajar ya, menjadi dosen gitu. Oke Pak Ir, ini ada meme nih Pak, meme terkait skripsi ya Pak. Mungkin bisa kita lihat ya Pak. Katanya skripsi, definisi skripsi adalah tugas akhir syarat kelulusan membuat mahasiswa stres, sensitif dan tertekan sehingga tulisan ayam crispy bisa kebaca jadi ayam skripsi. Itu bener gak Pak bisa sampai segitunya gitu Pak? Mungkin apa ya kayak menjadi momok yang menakutkan si skripsi ini atau penelitian ini tadi Pak. Gitu. Gimana tanggapan Pak Ir sendiri ini? Ada, itu saya juga ya, udah langsung melihat ya, langsung gitu. Ya saking itu tadi, karena bawaan mereka sudah takut gitu. Iya. Bisa nggak saya nih? Bisa nggak saya nih? Gitu. Jadi akhirnya tidak fokus mahasiswa itu. Akhirnya itu tadi yang harusnya ayam crispy menjadi ayam skripsi gitu. Nah itu hal-hal itu nanti kita kasih trik-triknya bagaimana mengurangi. Kalau menghilangkan saya rasa nggak bisa masih juga ya, Pak. Iya, itu tergantung mental masing-masing. Atau mungkin bisa jadi ya Pak, ke-trigger juga mungkin sama kakak tingkat gitu. Udah tahu nih info-info, dosen yang ini agak galak gitu ya. Iya. Atau mungkin ya udah jadinya kicep duluan nih si mahasiswanya, udah takut duluan padahal belum dijalanin gitu ya Pak. Iya. Ini lanjut kita Pak lihat meme yang selanjutnya. Nah ini ada meme menunjukkan I have skripsi, I have pembimbing, revisi. Ini gimana nih Pak? Seakan-akan emang selalu pasti terkait ya Pak. Kalau mahasiswa itu udah skripsian, pasti ada revisi gitu. Itu bener adanya nggak Pak? Ya jadi benar itu. Itu benar itu. Nah,
itu saya juga pernah ngasih masukan ya di situ juga ya. Jadi seorang pembimbing itu tidak hanya saja mencoret salah. Iya. Perbaiki. Si mahasiswa nggak tahu itu salahnya di mana. Benar. Nah, seharusnya sebagai dosen pembimbing sebaiknya kan gitu. Ini salah. Ini harusnya begini. Kamu cari jurnalnya ini, sehingga membuat mahasiswa juga menjadi semangat, nggak jadi beban. Betul. Nggak di apa namanya? Mentalnya down jadi. Sudah down. Jadi jangankan untuk bimbingan, untuk menjumpai dosennya saja pun mungkin setengah mati mahasiswa itu. Jadi ada satu. Pak. Oke Pak, ini satu lagi nih Pak, pemberian nama file revisi gitu. Jadi file yang pertama revisi, file kedua revisi fix, file ketiga revisi final, file keempat revisi final fix, file kelima revisi paling final fix, revisi keenam revisi finalnya paling fix. Ini bener nggak banyak kan nih Pak? Karena saya merasakan Pak. Itu saya alami. Kalau cerita Pak Irfan mengalami juga loh. Ya, saya pernah mengalami itu. Jadi itu wajar-wajar saja ya untuk membedakan. Tapi kalau saran saya lebih baik ya, buat saja misalnya revisi tanggal berapa. Revisi misalnya ini hari tanggal 9. Revisi _0924. 0906 0724. Nanti ketika ada revisi lagi, revisi _10 07 24. Per tanggal ya Pak. Iya, buat per tanggal. Nanti karena kita lupa, walaupun sebenarnya kalau di PC udah ada ya sebenarnya ya, cuman lebih enak langsung dibuat gitu. Betul. Dan satu lagi saya ingatkan, ini pengalaman sudah kejadian ya teman-teman saya. Iya Pak. Dia hanya menyimpan di satu PC, satu laptop. Nah, wah itu saya wanti-wanti dari sekarang ya teman-teman semua. Jangan. Kalau ada 9 flash disk kalian, buat backup tuh di 99-nya. 99-nya benar Pak. Kejadian itu teman saya nih ada 2 orang mengambil S2. Jadi semua data, semua tesis tulisan-tulisan di dalam satu laptop. Hilang laptopnya ini. Nangis dia. Aduh, itu sakitnya di sini. Kalau laptop bisa dibeli lagi. Iya benar Pak. Datanya itu di mana? Sudah kita kerjakan waktu. Iya, waktunya lagi. Jadi itu saran saya teman-teman ya. Simpan, ada 10 flash disk, taruh 10 dia. Berapa memori sih itu? Benar. Satu apa? Nah, jadi backup data ya Pak. Backup data. Itu dia backup data. Keywordnya. Oke Pak, itu tadi beberapa meme yang viral di kalangan mahasiswa saat mengerjakan skripsi atau penelitian. Lanjut lagi kita bincang-bincang boleh ya Pak? Boleh, silakan. Sambil minum ya? Boleh Pak, silakan minum Pak. Ayo, minum. Minum dulu kok cerita. Oke, nah nih Pak, mungkin kawan cerita nih pengen tahu sebenarnya untuk memulai menulis penelitian atau skripsi itu dari mana sih sebenarnya enaknya nih gitu. Kadang mungkin ada yang memulai cari datanya dulu, ngerunning sampai udah kelar, barulah dia mulai dari pendahuluan, ataukah dia buat dulu metode penelitiannya seperti apa atau gimana Pak? Mungkin dari Pak Iriansyah ada saran gitu ke mahasiswa gitu. Sebenarnya yang baik itu menulis penelitian atau skripsi mulainya dari mana gitu Pak? Boleh Pak, silakan. Iya. Jadi ini trik juga sebenarnya ya, berdasarkan pengalaman, bukan karena saya pintar tidak. Benar. Ya, kita sharing-sharing ya Pak. Ada satu mahasiswa ya, dia sudah selesai nih, udah hampir selesai. Proposal tapi masih ya, proposal. Begitu mau melanjut ke skripsinya, proposal ini kan bab 1, 2, 3 ya umumnya. Melanjutkan kan langsung ke seminar hasil kan 1, 2, 3, 4, 5 udah lanjut ya. 1, 2, 3 udah selesai. Ya. Begitu masuk ke 4, 5 itu kan udah pembahasan ya. Sudah menggunakan aplikasi-aplikasi kalau dia menggunakan data sekunder atau kuantitatif ya.
menggunakan program-program pengolah data misalnya. Nah, saya ketawa juga, ketawa sedih gitu ya. Jadi ketika dia mau melanjutkan ke bab 4, datanya nggak ada. Ya ampun. Datanya nggak ada. Jadi variabel-variabel yang diambil itu mungkin asal comot aja. Asal comot. Ini ambil ini. Jadi begitu dia mau meran, datanya nggak ada. Nangislah dia. Gimana caranya Pak? Sementara dia metodologinya mungkin sudah pakai kuantitatif, bukan kualitatif ya. Kualitatif pakai kuesioner ya. Nah, ini pakai kuantitatif. Datanya nggak ada, dicari setengah mati pun di BPS, di OJK, dia nggak ada. Akhirnya apa? Akhirnya mengulang rombak. Mulai lagi dari awal 1, 2, 3. Nah, itu yang pernah saya alami, teman-teman. Jadi saran saya begini, jangan dulu ambil judul, jangan dulu cari judul, jangan dulu cari tema apa. Sesuaikan dengan kamu bisanya apa, kamu seleranya di mana. Tapi sesuaikan dengan jurusannya kamu ambil. Misalnya saya ekonomi, ya, saya tertarik nih misalnya tentang kemiskinan. Jangan dulu cari judul, gitu. Jangan cari kemiskinan itu apa, nggak usah. Saya tertarik nih kemiskinan. Nah, ketika sudah tertarik pada satu topik, kita cari jurnal. Kita cari referensi. Kita baca-baca, kita pelajari. Paling sedikit 10 jurnal kalian baca. Dari situ nanti insya Allah akan timbul ide apa? Oh, saya harus buat ini. Timbul nanti, oh variabel-variabelnya ini. Itu akan muncul sendiri. Jadi nggak usah capek-capek kalian cari judul, cari, nggak usah. Gitu aja. Apa yang kalian bisa, apa yang kalian tertarik, ya. Nah itu coba. Nah, baru setelah itu kalian setelah dapat indikator tadi dari hasil membaca referensi jurnal-jurnal ya, baru kalian lihat, cari data, ya. Cari data dulu, jangan dulu tentukan judul. Judul itu belakangan, gampang itu. Judul gampang. Nah, cari dulu datanya. Ada tidak? Nggak ada data. Jangan coba-coba. Iya benar. Jadi cari masalah itu, cari penyakit kan. Gitu. Nah, Iya benar. ganti. Iya. Nah, tadi kan ada 10 jurnal saya sarankan ya. Nah, dari 10 jurnal itu kan nanti terseleksi ada variabel apa kira-kira. Iya. Cari lagi datanya, ada nggak? Oh ada. Nah itu baru jadikan itu semacam kerangka berpikir. Kalau kerangka berpikir kan, misalnya kalau dia ada data kuantitatif ya, dengan estimasi regresi X1, X2, X3 terhadap Y gitu ya. Nah apa X1-nya, X2-nya, X3-nya, datanya sudah ada, Y sudah dapat. Tinggal jadi judul misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi misalnya kemiskinan tadi, kemiskinan dengan variabel X1-nya misalnya pertumbuhan ekonomi, X2-nya tentang inflasi, X3 tentang nilai tukar petani atau suku bunga atau apa. Data sudah ada, sudah. Gitu ya. Semudah itu kan. Jadi nggak usah judul itu nanti, itu belakangan. Selesai bab 1, 2, 3 baru buat judul pun nggak apa-apa. Benar. Itu sih triknya ya. Iya itu ya. Oke Pak Ir. Nah dari tadi kita lihat kan Pak, kesannya tuh skripsi itu kayak menakutkan gitu, kayak bungok gitu kan. Nah dari Pak Iriansyah sendiri nih, kira-kira bisa nggak Pak membuat mindset mahasiswa atau koncerita yang lagi nonton skripsi itu menyenangkan gitu, skripsi itu hal yang sebenarnya nggak sepenakutkan itu loh gitu. Gimana Pak? Ya. Bisa nggak Pak? Ya jadi betul itu. Jadi jangan jadikan satu yang momok. Skripsi itu atau penelitian skripsi tesis dissertasi jadi satu momok. Jangan. Itulah salah satu faktor yang membuat kita menjadi drop. Hilangkan dulu itu mindset satu. Yang kedua, ya, ini pengalaman saya. Ya. Ketika saya mengambil S1, S2, S3, saya sudah punya semacam tadi. Saya tertarik dengan ini. Itu belum mulai kuliah, khususnya S1, S2, S3 ya. Saya belum judul belum ada, tapi saya tertarik. Saya nanti rencananya mau ngambil ini. Misalnya S1 saya mengenai rumah tangga
tingkat kesejahteraan rumah tangga. Saya tertarik nih. Nah, ketika saya kuliah, saya mencari referensi di situ. Oke, benar. Di pas waktu kita kuliah. Pas kita kuliah itu. Kita kuliah. Nah, yang terkait saya cari referensi jurnal dan sebagainya. Begitu juga saya waktu di S2, saya sudah ada di pikiran saya akan mengangkat masalah kualitas sumber daya manusia, SDM. Itu kan terkait dengan HDI, Human Development Index. Nah, ketika saya kuliah, saya coba cari, diskusikan dengan dosen yang terkait, kemudian saya cari-cari jurnal. Begitu masuk mata kuliah skripsi atau tesis, jadi dosen itu tanya, siapa yang sudah, saya tunjuk tangan. Jangan takut, jangan malu. Kenapa? Kita dengan kita memberikan, kita sudah ada gambaran, kita ungkapkan. Betul. Artinya kita ingin menerima masukan dari di dosen tadi. Jadi jangan takut gitu, jangan malu. Justru kita ungkap itu untuk menerima masukan. Betul. Kita kan menyampaikan nih, ini rencana saya begini. Rumusan masalahnya seperti ini, latar belakangnya ini, tujuannya ini, metode yang saya pakai ini. Kita sampaikan di situ. Nanti kan ada masukan. Iya, benar. Ada masukan dari dosennya terutama kan. Oh, nanti kamu tambahkan ini. Udah, minggu depan kau bisa seminar kelas. Wah. Jadi sepintas itu. Iya. Saya menamatkan S1, S2, S3 tepat waktu. Nggak pernah saya lewat. Alhamdulillah ya Pak. Iya. Jadi karena memang tadi sudah terbayang pas masa perkuliahan ya Pak. Iya. Kan di situ mau skripsi. Di situ mau skripsi. Baru, aduh apa ya gitu. Nah, bagi teman-teman yang cerita yang sudah terlanjur masuk, belum ada, dari sekarang. Dari sekarang coba, apa kira-kira yang akan mau kalian bahas? Betul. Dan sekarang, saya pun mengajarkan mahasiswa, walaupun masih semester 2, udah saya sarankan tuh. Coba dari sekarang kalian, bayangkan apa yang mau akan kalian teliti, apa yang mau kalian akan ungkap, tulis. Dari sekarang, kenapa? Seiring berjalannya waktu, kalian akan mencari referensi, mencari jurnal, mengkomunikasikan dosen-dosen pengajar yang terkait. Seiring berjalan, kalian sudah dari 0 menjadi mungkin 20. Kan tinggal 80 lagi. Iya, benar. Begitu masuk sudah 60. 60, benar. Jadi ya sudah selesai. Iya. Nggak perlu nunggu-nunggu lagi. Dan nggak akan mengulur waktu yang lama ya Pak. Iya, kasihan loh. Apalagi yang masih dibiayai orang tua. Benar, itu dia. Itu motivasi saya juga. Benar, Oke, kalau kita sampai di sini dulu episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, semangat ya.